Halo, Raftelizer. Selamat datang kembali di Raftel Sport, channel yang selalu menyajikan sisi terdalam dari lapangan hijau. Partai puncak yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Pada hari Senin dini hari, 20 Juli 2026, waktu Indonesia, jutaan mata akan tertuju ke MetLife Stadium, New Jersey. Final Piala Dunia 2026. Sang raksasa Eropa yang tengah mengerikan, Spanyol, akan menantang sang juara bertahan yang haus akan rekor beruntun, Argentina. Bicara soal Spanyol di bawah asuhan Luis de la Fuente, kita sedang membicarakan sebuah mesin pressing yang hampir sempurna. La Furia Roja melaju ke partai puncak dengan rekor pertahanan yang luar biasa, baru kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Sementara itu, Argentina, setelah berhasil membungkam Inggris 2-1 di semifinal lewat gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez, kini menghadapi ujian terberat mereka. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya Lionel Scaloni menghancurkan tembok kokoh dan high pressing agresif ala De La Fuente? Jawabannya mungkin ada pada dua nama yang memiliki magis tersendiri, Lionel Messi dan sang bintang masa depan, Nico Paz. Mari kita bedah taktiknya bersama-sama. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengalahkannya, kita wajib paham dulu seberapa mengerikannya sistem pertahanan Spanyol saat ini. Luis de la Fuente telah mengubah wajah sepak bola Spanyol. Mereka tak lagi hanya mengandalkan tiki-taka pasif yang membosankan. Spanyol versi 2026 adalah predator. Pertahanan solid Spanyol yang baru kebobolan 1 gol ini, uniknya, tidak dibangun dari garis pertahanan yang menumpu pemain di area kotak penalti. Sebaliknya, pertahanan mereka dimulai dari garis depan. Spanyol menerapkan blok tinggi atau high block dan gegenpressing yang sangat agresif seketika mereka kehilangan bola. Gelandang dan penyerang mereka akan langsung menutup ruang passing, mengurung pemain lawan di area pertahanan mereka sendiri. Tujuan utamanya? Memaksa lawan melakukan kesalahan atau melepaskan umpan jauh yang tidak terarah, sehingga bola bisa kembali direbut oleh barisan bek Spanyol. Sistem inilah yang membuat raksasa seperti Prancis tak berkutik dan tumbang 0-2 di semifinal kemarin. Jika Argentina hanya mengandalkan skema build-up konvensional dari kiper Emi Martinez ke bek tengah, mereka akan bunuh diri. Spanyol akan mencekik mereka perlahan. Disinilah otak jenius Lionel Scaloni harus bekerja keras. Scaloni butuh solusi anti-mainstream untuk menetralkan tekanan ini, dan formula rahasianya adalah kombinasi kecerdasan dan ketenangan. Saat lawan menekan dengan garis pertahanan yang sangat tinggi, hukum alam dalam sepak bola menyatakan, akan ada ruang kosong yang masif terbentang luas di belakang punggung para bek. Ini adalah area yang haram untuk dibiarkan terbuka, kecuali Anda memiliki jebakan offside yang sempurna. Namun, untuk mengeksploitasi ruang kosong di belakang bek Spanyol tersebut, Anda butuh pemain dengan visi dewa dan akurasi umpan yang tidak masuk akal. Disinilah peran sang kapten, Lionel Messi, berevolusi. Menghadapi high pressing Spanyol, Lionel Scaloni wajib memberikan instruksi kepada Messi untuk bermain jauh lebih dalam, bertransformasi menjadi seorang deep lying playmaker. Messi tidak lagi menunggu bola di sepertiga akhir lapangan, melainkan turun menjemput bola hingga ke garis tengah, bahkan berdekatan dengan lini pertahanan Argentina. Mengapa strategi ini sangat krusial? Pertama, dengan turunnya Messi, sistem marking pemain Spanyol akan rusak. Apakah bek tengah Spanyol berani keluar dari sarangnya untuk mengikuti pergerakan Messi ke tengah lapangan? Jika iya, formasi pertahanan mereka akan berlubang. Jika tidak, Messi akan mendapatkan ruang dan waktu, dua hal yang paling berbahaya jika diberikan kepadanya. Kedua, dengan ruang yang ia dapatkan di lini tengah, Messi hanya butuh 1 detik untuk mengangkat kepalanya dan melepaskan killer pass mematikan. Umpan melengkung, umpan terobosan mendatar, atau bola lambung melewati garis pertahanan Spanyol yang terlalu naik, akan menjadi santapan empuk bagi pelari-pelari cepat Argentina seperti Julian Alvarez atau penyerang sayap yang siap mengeksploitasi celah tersebut. Visi jenius Messi akan menjadi pedang yang membelah pressing Spanyol dari akarnya. Namun, taktik turunnya Messi tidak akan berjalan mulus jika lini tengah Argentina selalu kehilangan bola sebelum sempat mengalirkannya. Di tengah gempuran gegenpressing Spanyol yang intens, gelandang-gelandang Argentina seperti Enzo Fernandez dan Alexis Mac Allister butuh katup lepas tekanan. Disinilah Scaloni wajib menurunkan sang mutiara, Nico Paz, sebagai kunci transisi.
Dalam sepak bola modern, ada istilah yang disebut press resistant, kemampuan seorang pemain untuk tetap tenang, menguasai bola, dan tidak panik meski dikepung oleh 2 atau 3 pemain lawan. Nico Paz adalah perwujudan sempurna dari peran ini. Saat Spanyol melakukan pressing membabi buta, mereka mempersempit area permainan. Nico Paz dikenal dengan ketenangannya yang luar biasa saat menguasai bola di area sempit. Ia memiliki keseimbangan yang baik, kontrol bola yang lengket di kaki, dan kemampuan dribble jarak dekat yang memukau. Ketika bola dialirkan kepadanya, Nico tidak hanya sekadar memantulkan bola. Ia bisa menahan bola, memutar badan melewati penjagaan, dan membawa bola keluar dari zona tekanan. Kemampuan visi umpan pendeknya akan membuat sirkulasi bola Argentina tetap hidup. Kehadirannya di lini tengah akan memastikan bahwa Argentina tidak terus-terusan membuang bola ke depan secara sembarangan, melainkan membangun serangan dengan ritme yang stabil. Kombinasi ketenangan Nico Paz dan visi jauh Lionel Messi adalah racun yang paling ditakuti oleh skema high pressing manapun di dunia. Pertandingan sepak bola level tertinggi tidak hanya soal taktik di atas kertas, tapi juga soal manajemen fisik dan psikologis selama 90 menit penuh. Dan disinilah strategi penutup dari Scaloni harus dimainkan dengan presisi sebagai seorang pembunuh bayaran. High pressing intens ala Luis de la Fuente memiliki satu kelemahan fatal, sangat menguras tenaga. Mempertahankan intensitas lari dan menekan terus-menerus adalah hal yang mustahil dilakukan oleh manusia selama 90 menit. Dari data yang kita lihat di laga-laga sebelumnya, Spanyol cenderung mengalami penurunan stamina dan mulai kelelahan setelah melakukan pressing intens melewati menit ke-60. Kerapatan antar lini mereka mulai merenggang, dan transisi mereka kembali ke pertahanan menjadi sepersekian detik lebih lambat. Disitulah letak jebakan mematikan Scaloni. Pada babak pertama, keberadaan duet Messi dan Nico Paz bertugas untuk menyerap tekanan layaknya spons. Mereka menjaga ritme permainan, menenangkan tempo, dan membuat sirkulasi bola Argentina tetap mengalir sambil membuat pemain Spanyol berlari mengejar bayangan. Begitu memasuki pertengahan babak kedua, saat tenaga pemain Spanyol mulai terkuras, Argentina akan melepaskan belenggunya. Dari mode bertahan dan build-up sabar, transisi cepat dari pertahanan ke penyerangan harus dieksekusi secara instan. Memanfaatkan fisik Spanyol yang mulai drop, pergerakan tanpa bola dari lini kedua Argentina akan memporak-porandakan struktur Spanyol. Nico Paz yang masih segar bisa mulai berani menusuk maju, sementara Messi tak perlu lagi turun terlalu dalam dan bisa berfokus di sepertiga akhir untuk melepaskan tembakan atau memberikan assist final. Skema serangan balik mematikan ini akan menghukum kelelahan fisik pasukan La Furia Roja dan mengunci kemenangan bagi Albiceleste. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat ini akan ditutup dengan epik. Final antara Spanyol melawan Argentina bukan sekadar perebutan trofi, melainkan benturan dua filosofi sepak bola. Apakah high pressing agresif Luis de la Fuente yang akan mematahkan ambisi Argentina? Ataukah taktik jenius Lionel Scaloni dengan menduetkan Messi dan Nico Paz yang akan kembali membawa pulang trofi emas tersebut ke Buenos Aires? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Siapa yang akan mencetak gol kemenangan di MetLife Stadium besok pagi? Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menikmati analisis taktik ini, share ke teman-teman nobar kalian, dan pastinya subscribe Kraftel Sports Story untuk konten sepak bola berkualitas lainnya. Saya pamit undur diri, dan sampai jumpa di ulasan final Piala Dunia 2026. Salam olahraga!